Pada video kali ini, kita akan bahas tentang jurnal penyesuaian secara khusus untuk bahan habis pakai atau yang sering disebut dengan perlengkapan, dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah supplies. Nah, jadi banyak yang bingung kenapa sih perlu melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jadi di jurnal penyesuaian sebenarnya ada beberapa yang harus dilakukan penyesuaian. Ini ada contoh-contohnya, tetapi secara khusus kali ini kita akan bahas untuk yang terpakai atau bahan habis pakai. Nah, jadi pertama sekali ada dua data yang harus kita miliki. Yang pertama adalah daftar saldo yang belum disesuaikan. Ini datangnya dari saldo akhir di setiap buku besar. Nah, jadi di sini ada daftar akunnya, ada kas, piutang, dan berikutnya sampai ke bawah, sampai beban. Ada yang bersaldo debit dan kredit. Angka ini datangnya dari buku besar. Data yang kedua yang kita butuhkan adalah data penyesuaian. Nah, jadi kondisi data penyesuaian ini kita dapatkan misalnya itu adalah di akhir periode. Jadi, dari beberapa daftar akun ini ada yang perlu kita lakukan penyesuaian karena kondisi di catatan yang tercatat di debit atau di kredit ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini karena proses pencatatan akuntansi. Nah, jadi memang tidak semuanya akan dilakukan penyesuaian, hanya untuk beberapa bagian yang memerlukannya. Jadi yang memerlukannya umumnya adalah yang seperti ini, seperti data-data ini, tetapi kita secara khusus akan bahas di bahan habis pakai kali ini. Nah, kalau di sini kita lihat bahan habis pakainya itu adalah sudah dipakai sebanyak 400.000. Padahal di catatan masih banyak, ini ada 1.300.000. Nah, jadi yang pertama, bahan habis pakainya sudah dipakai sebanyak 400.000. Kalau kita lihat seperti ini kondisinya, kita akan cari dulu bahan habis pakai di daftar saldonya. Di sini saldonya ada 1.300.000. Nah, berarti ini di kondisi di catatan itu masih banyak 1.300.000. Padahal sebenarnya sudah kita pakai 400.000. Maka ini perlu dilakukan penyesuaian supaya catatan itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Maka kata kuncinya ini sebenarnya gampang. Kalau ada terpakai itu adalah beban. Apa yang sudah kita pakai itu namanya adalah beban. Karena ini bahan habis pakai, langsung saja beban bahan habis pakai. Ingat, beban itu kalau bertambah itu di debit. Maka beban bahan habis pakai di debit 400.000. Kemudian kita lihat bahan habis pakainya di kredit 400.000. Kenapa ini di kredit? Karena sudah dipakai. Bahan habis pakai itu di kredit artinya sedang berkurang. Maka dia berkurang karena sudah dipakai. Jurnalnya apabila bahan habis pakai terpakai itu 400.000, maka jurnalnya beban bahan habis pakai di debit 400.000, bahan habis pakainya di kredit 400.000. Ini akan kita lihat bagaimana tampilannya di worksheet. Tampilannya di worksheet akan seperti ini. Tadi beban, maka kita carilah di bagian kertas kerjanya, ada di situ beban bahan habis pakai. Maka kita isikan, karena dia di debit, kita isi di sisi debit itu 400.000. Kemudian juga bahan habis pakai itu kita cari di bagian bahan habis pakai di sini di kertas kerjanya. Nah, kemudian dia kan bersaldo kredit, maka di kolom penyesuaian kita isikan di sisi kredit. Maka otomatis saldonya yang tadinya 1.300.000 dikurangi di debit, dan sekarang yang di kredit ada 400.000 di jurnal penyesuaiannya, maka sisanya itu 900.000. Maka angkanya sudah kembali ke angka yang sebenarnya. Jadi catatan kita tidak terlalu tinggi lagi karena sudah disesuaikan ke kondisi yang sebenarnya. Nah, kalau di dalam bagian bahan habis pakai, case-nya itu tergantung dari soal atau data yang disediakan di bagian penyesuaian. Kalau ini tadi terpakai, ada kondisi yang lain nanti disebutkan itu adalah tersisa.
Jadi bahan habis pakainya yang diketahui adalah yang tersisa. Misalnya yang dia sebutkan sisanya adalah 400.000. Berarti tadi kita punya saldonya 1.300.000, berarti sisanya tinggal 400.000. Sebagian lagi kemana? Ya sudah dipakai. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kalau diketahui yang tersisa, maka kita akan cari berapa yang terpakai. Untuk mengetahui berapa yang terpakai itu dari saldo, yaitu 1.300.000 dikurangi dengan sisanya, yaitu 400.000. Jadi kalau saldonya ada 1.300.000, gimana? Sisanya tinggal 400.000. Berarti sebagian lagi kemana? Yang sebagian lagi adalah sudah dipakai, yaitu sebanyak 900.000. Ingat tadi, yang terpakai itu sama dengan beban. Oke, yang terpakai itu adalah beban. Maka bebannya bertambah, yaitu beban bahan habis pakai di debit 900.000. Kemudian bahan habis pakainya harus kita kurangi, ya karena sudah dipakai. Berapa banyak yang dipakai? 900.000. Maka bahan habis pakai kita buat di kredit itu juga 900.000. Jadi tampilannya di worksheet akan seperti ini. Ini ada beban bahan habis pakai, kita cari di bagian daftar akunnya beban habis pakai. Ingat angkanya adalah yang sudah dipakai 900.000. Maka di sini adalah di kolom debit di bagian jurnal penyesuaian 900.000. Bahan habis pakai itu di sisi kita cari juga ini bahan habis pakai, nama akunnya, tapi di bagian di kolom jurnal penyesuaian dia di sisi kredit 900.000. Maka otomatis nanti sisanya tinggal 400.000. Dari mana? 1.300.000 di sebelah debit, kemudian di sisi kredit ada 900.000. Nah, jadi kalau dia debit ke kredit itu akan dikurangkan 1.300.000 dikurang 900.000, maka benar sisanya tinggal 400.000. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau beban bahan habis pakai, kita harus hati-hati di data penyesuaian apakah itu yang terpakai atau yang tersisa. Apabila yang terpakai, maka otomatis yang terpakai itu menjadi beban. Sebesar itulah kita catat bebannya. Tapi kalau diketahui yang tersisa, kita cari terlebih dahulu berapa yang terpakai. Berarti kita cari selisihnya. Oke, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.